Shalom, selamat pagi. Hari ini Senin 17 November 2025. Kita akan memulai kehidupan kita. Mari sejenak Bapak Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih sayang Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan sungguh baik dan teramat baik. Nyata pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kekuatan kesehatan, kami masih dikaruniakan nafas hidup, bahkan hari baru yang boleh kami nikmati sebagaimana adanya pada saat ini. Dan memulai kehidupan kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kami boleh menyempatkan waktu sejenak, kami mendengar dengan baik, dan bahkan kami boleh memahami apa maksud firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 30 firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah hidup baru. Hidup baru. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berhadapan dengan situasi yang menguji karakter kita. Mulai dari godaan untuk berdusta demi kenyamanan, dorongan marah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, hingga keinginan untuk mengutamakan diri sendiri. Di tengah kesibukan, tekanan, dan pergaulan yang beragam, tidak mudah untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menampilkan cara hidup yang berbeda, yaitu hidup yang mencerminkan Kristus di dalam keseharian kita. Dalam pembacaan kita pada hari ini, Paulus memulai dengan ajakan untuk meninggalkan dusta dan berkata benar. Karena kita saling terkait sebagai anggota tubuh Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang keterbukaan, integritas, dan kesediaan untuk membangun hubungan yang sehat. Lalu Paulus menyinggung soal kemarahan, sesuatu yang pasti dan sering dialami semua orang. Ia menegaskan bahwa marah boleh, tetapi jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Artinya, kita harus belajar mengelola emosi dan tidak membiarkan kemarahan berlarut-larut hingga merusak relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama.
Paulus juga menegur agar kita tidak lagi mencuri, melainkan bekerja keras supaya dapat menolong orang lain. Hidup baru bukan hanya berhenti melakukan apa yang salah, tetapi berubah menjadi pribadi yang produktif dan berguna. Selanjutnya, ia mengingatkan tentang pentingnya menjaga ucapan. Di era media sosial dan komunikasi cepat, kata-kata sering keluar tanpa filter. Padahal, ucapan dapat melukai atau membangun. Paulus menekankan bahwa setiap kata harus penuh kasih, menguatkan dan bermanfaat bagi pendengarnya. Terakhir, ia mengingatkan agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ini sebuah panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan kesadaran bahwa setiap tindakan kita berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan. Melalui pembacaan kita pada hari ini, Paulus mengajak kita untuk merenungkan apakah kehidupan sehari-hari kita sudah mencerminkan hidup baru di dalam Kristus. Apakah perkataan kita membangun? Apakah kita jujur? Apakah kita mengelola emosi kita dengan benar? Apakah kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberkati orang lain? Hidup baru adalah proses yang berlangsung setiap hari, dan Roh Kudus selalu siap menolong kita untuk terus diperbaharui. Kiranya kita semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan, di mana mengajarkan kami untuk senantiasa membaharui hidup kami, di mana Roh Kudus selalu siap untuk menolong kami terus diperbaharui. Dan kiranya dalam menjalani kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Kami hidup menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam setiap pergumulan hidup, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, apapun itu bentuknya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap sukacita mereka. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan bekerja, kami akan menjalani peran hidup kami masing-masing. Engkau berkati setiap kami Tuhan, sebagai oma-opa, sebagai ayah ibu, sebagai anak-anak. Engkau berkati setiap kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong menyertai kami, memberi kami kekuatan kesehatan yang baik. Kami boleh menjalani hari-hari hidup di dalam lindungan naungan kasih sayang Tuhan. Harapan-harapan kami, segala usaha rencana pekerjaan kami sungguh mengimani bahwa Tuhan sendiri yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik daripada Tuhan. Dan yakinkan kami Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami hanya bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang akan menjawab menurut waktunya Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Kiranya semuanya itu diangkat dengan penuh sukacita, bukan untuk kemuliaan pribadi kami, namun hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berawal pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.